sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya penyertaan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa bagi setiap kita, saudara. Amin. Kalau hari ini kita akan mengembalikan persepuluhan kita sebagai wujud cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita dari awal bulan Maret mungkin sampai saat ini. Makanya pada di setiap minggu pertama di awal bulan kita akan mempersembahkan persepuluhan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di secara beribadah secara onsite, mari kita akan memberikan dengan persembahan persepuluhan kita dengan mengisi amplop yang ada di tangan saudara. Jika ada saudara yang belum punya amplop, boleh angkat tangannya ya, biar kami para rekan pekerja untuk memberikan amplop untuk melayani saudara. Kalau ada boleh angkat tangannya. Juga bagi Bapak Ibu yang memberikan secara online transfer bank, ada nomor rekening yang ada di layar ini, atau ada di kursi atau di amplop saudara juga nomor rekening, bisa memberikan persembahan persepuluhan, mungkin gak hari ini tapi bisa minggu depan juga, kalau tidak bisa hari ini. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita sebelum kita berdoa, kita membacakan pernyataan iman kita untuk persembahan persepuluhan. Mari kita bacakan bersama-sama, ikutin yang ada di layar multimedia. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hari ini, Minggu 7 April 2024, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini, saya mempersembahkan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan jadi teranglah ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Mari sebelum kita bawa persepuluhan kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan dari hari yang lalu sampai saat ini, Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini, kami bawa persembahan persepuluhan kami di hadapan Tuhan sebagai wujud cinta dan kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami persembahkan yang terbaik hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan pengerja boleh mengembalikan persepuluhan yang ada di kota-kota depan kita. Selamat memberi.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, Dia berfirman, oh, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala. Sujud di altarnya, di altarnya, ku bawa hidup. Terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu saat datang, oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, kami terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Perbaharui hati kami ya Tuhan. Pulih hatiku. Sesuatu saat kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia saudara. Ada pemulihan, ada kesembuhan saat kami hampiri tahta Tuhan. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu di tempat ini, dan kami tahu hadirat-Mu lah yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Jesus, oh kami sembah Engkau Raja.
siapa? Dia di tempat ini saudara. Mari lebih lagi sembah dia. Haleluya. Oh, kami percaya Kau dahsyat, Kau Bapa yang baik. Oh, ini hidup kami Tuhan. Lakukan sesukamu, biar kehendak-Mu yang jadi. Thank you Lord, thank you Jesus. Woo. Mari sambil mengangkat tangan kita. Oh, oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun, kami percaya Tuhan, dan bebaskanku. Dia ubah barui hatiku, sesuatu kami percaya dengan iman kami Tuhan. Mari saudara sendiri nyatakan, sujud di altarnya, Dia ampuniku dan hatiku, sesuatu katakan pemulihan terjadi. Pemulihan, kesembuhan, kesembuhan, sekali lagi kemenangan, kemenangan terjadi saat datang di altar-Mu. Oh, saat datang di altar-Mu. Mari jangan berhenti saudara, terus connect sama Tuhan hari ini. Oh, 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 oh. Sesuatu terjadi di tempat ini. Oh, oh. Bangkit jadi pemenang, bangkit jadi teranglah, bangkit. Yesus bangkit buat kita, Yesus bangkit buat saya, Yesus bangkit buat saudara.
worship. Oh, mari sembah saudara. Mungkin saudara udah lama gak nyembah Tuhan kayak gini. This is your time. Roh Kudus, ini waktumu. Tuhan Yesus, ini waktu. Yes. Kita buatan surga. Kita dikasihi Tuhan. Kita dicintai Allah. Kamu oh, bangkit jadi pemenang. Bangkit, bangkit, roh dan jiwa. Oh, jangan kalah saudara. Dia beserta dengan kita. Sudah bisa bahasa, yuk bahasa sama-sama. Oh rabakar lapaya, bangun rohmu, bangun rohmu. Syara bakar lapaya, syara lapaya. Oh rabakar lapaya, oh rabaya, syara lapaya. Yesus, Yesus. Oh, terus saudara, terus saudara. Yes, kami cinta Engkau. Engkau mau sujud, Engkau mau duduk, Engkau mau nangis. Hari ini bebas sama Tuhan saudara. Jangan jadikan rutinitas ibadah ini saudara. Saudara, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Tepuk tangan yang dahsyat saudara. Kagum hormat akan hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum hormat. Hormat akan
akan Kau. Yesus, kami kagum akan Kau, kami mencintai-Mu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ambil waktu yang spesial nih saudara. Yesus lebih penting saudara daripada semua hal-hal yang kita persiapkan. Kalau saudara mau waktu ini, saudara merasakan kehadirannya di sini, saudara bisa ambil waktu. Jesus, 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 Yesus, 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 Yesus. Kau ada di sini Tuhan, Kau ada di sini Tuhan, ada di sini. Yes, Yesus. Yes, Jesus, Jesus. Engkau yang mengubahkan setiap hati. Engkau menjamah setiap daripada kami. Engkau menjadikan sesuatu dari tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau mengenyangkan kami dengan sukacita. Saat kami lupa terhadap Engkau, Engkau gak pernah lupa. Bahkan saat kami tidak setia, Engkau selalu setia Tuhan. Kesetiaan-Mu teruji. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami alami setiap hari. Saat kami merasa jauh dari Engkau, Engkau selalu ada beserta kami. Engkau ada dalam kami. Engkau mengamat-ngamati kami. Bahkan saat kami tidur ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi kami dimanapun kami berada. Begitu juga di tempat ini. Kiranya setiap daripada kami Tuhan, Engkau lawat. Engkau lawat ya Tuhan. Setiap hati, setiap pribadi. Berbicaralah kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Teruskan karya-Mu Roh Kudus dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mau Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua. Shalom Bapak Ibu. Ini minggu pertama saya minta tim musik tetap di tempat ya. Ini gak lama kok, cuman 2 jam lagi. Enggak, tenang aja. Sebentar ini kan ya. Hari ini kita cuman 1 kali ibadah. Bantu saya di sini. Bapak Ibu, kita masuk di minggu pertama di bulan April. Ini minggu pertama ya? Iya benar. Minggu pertama loh. Minggu lalu itu tanggal 31. Ini minggu pertama. Tadi kita bawa bersama-sama persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang bulan lalu kita sama-sama saudara belajar, saya belajar, saudara belajar, yaitu tentang bagaimana kita memaksimalkan potensi ilahi dalam setiap daripada kita. Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak punya potensi ilahi. Katakan amin. Ini saya serius nih bicaranya. Tidak ada satupun dari saudara tempat ini yang tidak punya potensi ilahi. Sesuatu yang ilahi dari Allah sendiri itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus maksimalkan, kita harus temukan, kita harus jadikan itu agenda kita setiap hari. Supaya kita bisa maksimal. Saudara, sayang kalau saudara punya sesuatu yang indah, saudara gak maksimalkan. Biasanya orang kalau punya sesuatu yang bagus, dia tunjukkan, dia pakai. Punya baju bagus, dia pakai. Punya mungkin jam tangan bagus, dia pakai. Punya cincin baru yang bagus, dia pakai. Jangan disimpan. Ngapain punya yang bagus disimpan? Gak ada gunanya. Silahkan teman-teman media slide-nya. Belum ya? Nah,
Masih ingat ini? Saya sengaja kasih slide yang bulan lalu supaya kita ingat. Beberapa poin. Bulan lalu kita belajar bagaimana sih caranya maksimal. Kita belajar dari hamba Tuhan. Ada Abraham, ya, ada Yunus, ya. Ada hamba Tuhan banyak. Tapi hari ini yuk kita sama-sama lanjutkan lagi bagaimana caranya kita kita bisa maksimal berjalan dalam panggilan ilahi. Kita baca satu ayat firman Tuhan sama-sama. Di Efesus 2 ayat 10 tadi sudah sempat dibacakan, baca sekali lagi. 3:21. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Baik, saudara. Gak ada jelek, gak ada buruk, gak ada setengah, gak ada cukup. Ini baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mempersiapkan saudara dan saya untuk suatu hal yang baik. Jadi ini harus ada di mindset kita. Baik, 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 baik. Yang baik ini loh harus ada di sini. Saya mau kita semua hari ini sekali lagi kita baca ayat ini, tapi ganti kita ini dengan saya. Ya, sama-sama ya. Karena saya gitu kan, bukan karena kita. Oke? Yuk, 3, 2, 1. Karena saya ini buatan Allah. Sebentar. Gini aja. Taruh tangannya di dada sama-sama. Supaya ini yakin kita. Ini saya. Ini bicara tentang saya. Bukan bicara tentang dia atau kamu. Bicara tentang saya. Ya. Supaya nanti saudara di mana-mana waktu jalan. Ketemu masalah. Saudara lihat. Karena saya ini buatan Allah. Ini firman Tuhan loh. Jadi waktu saudara ketemu kebentur sama masalah. Masalah itu ada. Tapi waktu saudara pegang firman Tuhan, taruh tangan di dada. Terus katakan 3, 2, 1. Karena saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saya hidup di dalamnya. Saudara dan saya hidup di dalamnya. Yang baik-baik Tuhan sediakan. Firman Tuhan itu katakan demikian. Firman Tuhan gak katakan setengah-setengah atau jelek. Nah ini pegang, saudara kalau nanti ketemu sedikit, ada problem, ada masalah. Taruh tangan dada, katakan ini saudara. Nah waktu kita, minggu lalu kita merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung. Ini masih kontekstual. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu totally berubah. Benar-benar berubah. Jadi kalau hari ini masih ada yang merasa kok saya masih sama seperti yang lama. Saudara, salib itu menandakan perubahan. Next slide. Salib itu mengawali perubahan total dalam hidup kita. Kenapa Pak total? Jangan setengah-setengah. Firman Tuhan aja katakan orang mendua hati gak tenang hidupnya. Kalau itu adalah salib saudara, lihat. Waktu kita berjalan dari satu kehidupan yang lama, kehidupan yang baru, ya beda. Tapi kalau ada orang taruh dua kakinya di sebelah kanan kirinya salib itu, saudara, masih hidup lama, hidup baru, susah, struggling, masalah terus. Jadi kalau hari ini, Pak, ada orang-orang di luar sana, nggak ada tempat ini ya, ngalamin masalah terus, mungkin sudah melangkah tapi satu kakinya ketinggalan di belakang. Satu kakinya ketinggalan di belakang. Kalau saudara lihat, inisiatif agar kita berpindah dari kehidupan lama yang sebelah warna hijau itu ke kehidupan yang baru, warna ungu, itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kenapa datangnya dari Allah? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di nomor 3 itu, di nomor 2 yang warna hijau, problemnya manusia apa sih? Dosa. Dosanya itu kematian bukan hanya jasmani tapi rohani, spiritual, mati. Sudah, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nah ini perlu diingat kita semua teman-teman anak-anak muda. Perbuatan baik kita selama di luar Kristus, apapun itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan, yang memindahkan kita dari hijau ke ungu adalah Yesus. Udah, itu. Jadi Tuhan yang kasih solusi. Solusinya Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit. Yang percaya, nah itu di Yohanes 1:12, yang percaya dan menerima, Anda hidup. Anda mempunyai hidup yang baru. Nah itu yang Tuhan janjikan pada saat di nomor 1, saudara lihat. Tuhan punya inisiatif. Inisiatifnya adalah karena kasih.
Kasihnya tuh besar, sehingga Tuhan datang dan inisiatif, ayo selamatkan manusia. Karena kasihnya sama kita besar. Nah itu dari Allah. Dan kenapa Tuhan punya inisiatif ini? Karena Allah ingin agar kita semua selamat, memiliki abundant life. Yohanes 10 ayat 10, itu janji Tuhan. Pada saat kita berpindah dari yang hijau itu, kita pindah yang ungu, ada suatu janji. Bukan hanya eternal life, bukan hanya kehidupan kekal, bukan hanya nanti saya di surga bersama Tuhan Yesus. Yes, itu jaminan, itu pasti. Yesus sediakan tempat buat kita di surga. Tapi bagaimana dengan hidup kita di bumi? Dengan hidup kita di bumi, nah saudara baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini tidak bicara hanya untuk nanti di surga. Ini bicara seluruhnya sejak saudara melangkah pindah dari satu kehidupan yang baru. Itu hidup saudara, itu dikatakan dalam firman Tuhan, Anda mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pertanyaan saya sekarang buat kita semua, apakah Anda merasakan hidup berkelimpahan dalam Kristus? Amin. Amin. Berkelimpahan dalam Kristus? Siapa di sini yang merasakan hidup berkelimpahan dalam Kristus? Hidup berkelimpahan dalam Kristus. Katakan, saya hidup berkelimpahan dalam Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berkelimpahan dalam Kristus itu saudara, Anda alami dan saya sedang dalam perjalanan di muka bumi ini, bukan nanti di sorga. Ya, nah banyak orang bicara bahwa hidupnya itu tidak mengalami yang seperti tadi. Banyak di tempat kita semua angkat tangan, puji Tuhan. Makanya saya bilang, bukan di sini, di tempat lain. Tapi di tempat lain banyak yang bilang, Pak gimana sih hidup berkelimpahan? Saya gak ngerti Yohanes 10 ayat 10 ini. Ini sebetulnya saudara, waktu kita pindah, Allah, apa sih yang Allah sediakan? Abundant life, itu yaitu anugerah. Yang tadinya kita gak punya. Anugerah itu sesuatu yang gak layak kita terima. Tapi anugerah itu pada saat kita terima, kita percaya, Yesus itu sudah tebus, tanggung semua, disediakan buat kita. Mau mengalami kelimpahan, saudara harus menerima anugerahnya. Anugerah itu apa sih Pak? Semuanya. Semua yang tadinya gak ada. Semua yang tadinya dicuri oleh iblis dari hidup kita. Waktu zamannya Adam. Diambil. Anugerah yang Tuhan sediakan. Itu diambil semua. Waktu Yesus tebus kita. Dia sediakan, dia kembalikan. Supaya kita ngalamin hidup yang Tuhan sudah rancang buat kita dari awalnya. Tapi problemnya, waktu kita sekarang masuk dalam kehidupan yang baru, mau ngakses anugerah itu, kita punya problem. Problemnya apa? Kita gak tahu aksesnya. Ya, banyak orang nggak tahu cara ngakses anugerahnya. Pak, tadi sebelah kanan saya angkat tangan ngalamin kelimpahan. Saya nggak angkat tangan Pak, saya masih ragu. Kenapa? Saya nggak tahu. Ada orang nggak tahu apa sih Pak yang dimaksud kelimpahan itu dalam anugerah. Nah, next slide. Sekarang kita coba masuk sedikit lagi. Nah, mungkin saudara pernah lihat gambar ini ya, gambar ini. Ini mobil mahal loh ini. Mobil-mobil yang harganya miliar, belasan miliar, puluhan miliar. Tapi kalau ditaruh kayak begini saudara, ada gunanya nggak? Nggak ada. Kapan hari Bu Imelda bagikan tentang gitar yang bagus yang harganya. Sekarang gitar tuh mahal-mahal ya. Ya Bang Panda. Bang Panda ini punya banyak gitar-gitar mahal, kolektor. Tapi dijual kan ya gitarnya ya. Bukan dikoleksi ya. Oh, buat cuan gitu kan dari gitar. Gitarnya itu saya tahu mahal-mahal, harganya puluhan juga ya, puluhan juta. Kalau ada yang tertarik beli gitar yang mahal, yang keren, kolektor, itu bisa nanya ke Bang Panda itu. Nah, jangan lupa ya nanti ya saya promosi. Saudara, tapi kalau misalnya kita beli nih, nggak pernah dipakai, simpan di lemari, tutup atau ditaruh di dinding. Ini Bang Panda pakai di sini, kadang-kadang dia bawa gitarnya yang bagus tuh dia pakai, bagus, orang ngelihat keren. Tapi kalau ditaruh di dinding terus di rumah, sayang ya, mahal-mahal. Demikian mobil ini, missing purpose. Purpose-nya apa? Purpose-nya adalah ini dipakai untuk dikendarai.
Bahkan mungkin orang waktu dikendarai ngeliat, wah keren. Tapi kalau ditaruh kayak begini, nggak ada gunanya. Missing purpose adalah sesuatu yang indah, ciptaan Allah tadi. Tapi kalau tidak dipakai, tidak digunakan, berada pada tempat dan waktu yang salah, saudara, sayang, nggak ada gunanya. Dan saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Di sini nggak ada yang missing purpose. Amin. Pak, saya usianya sudah, saudara, purpose itu tidak mengenal usia. Musa umur 80 tahun dipakai Tuhan, saudara, untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi umur berapapun, usia berapapun Anda, saudara. Missing purpose itu tidak kenal batasan usia. Nanti saya akan cerita di bagian akhir, ada lagi. Nah, pastikan hari ini bahwa kita, saya dan saudara tidak missing purpose. Tidak kehilangan tujuan. Amin. Setiap daripada kita tahu kita punya potensi ilahi. Setiap kita punya potensi ilahi, tapi jangan hilang tujuannya. Tujuan saya dan saudara hidup itu jelas. Nah, ini. Di dunia ini saudara, next slide. Ada suatu paradigma saudara. Bahwa kemenangan, keberhasilan hanya untuk orang yang cepat. Hanya untuk orang yang kuat. Hanya untuk orang yang lebih dan lebih. Kalau saudara lihat di Olimpiade kan ada Citius, Altius, Fortius ya. Olimpiade kan lambangnya itu ya, Citius, Altius, Fortius. Citius tercepat, Altius tertinggi, Fortius terkuat. Semuanya begini. Jadi siapa yang paling cepat itu yang juara. Siapa yang paling tinggi, lompatannya paling juara. Siapa yang paling kuat, itu yang juara. Nah, coba kita lihat di firman Tuhan. Kita perlu transform our paradigm, ya. Pengkhotbah 9 ayat 11 ternyata berbicara seperti ini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan, perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Apa ini maksudnya? Nah, kalau kita lihat di ini saudara, di dalam bahasa King James-nya dikatakan time and chance happen to them all. Terjemahannya waktu dan nasib. Orang kita percaya Tuhan, kita nggak bicara nasib kan. Kita percaya Kristus ya, bukan percaya nasib. Nah, sebentar nih. Time and chance, waktu dan kesempatan, waktu dan opportunity itu faktor utama yang sering dilupakan buat orang-orang yang mengandalkan kekuatan, buat orang-orang mengandalkan kecepatan, buat orang-orang mengandalkan dayanya sendiri, caranya sendiri. Kalau dalam firman Tuhan saudara, kita tahu bahwa manusia ini mengenal kronos, tapi Allah mengenal kronos dan kairos. Allah yang menciptakan kronos dan kairos. Kronos itu apa saudara? Kronos ini waktu yang ada di jam kita, jam 1, nanti jam 2, jam 3. Sejalan dengan waktu. Kairos itu bicara tentang waktu yang tidak bisa ditentukan. Tapi waktu itu adalah waktu yang tepat saatnya waktu terjadi. Yang punya kairos, di sini sudah belajar semua kan. Siapa yang punya kairosnya kita? Siapa saudara? Tuhan. Jadi pada saat ayat ini bicara time and chance happen to them all. Waktu dan kesempatan itu faktor yang membuat kadang-kadang orang paling kuat gak menang. Orang yang paling cepat tidak menang. Karena apa? Mereka lupa faktor yang punya time and chance, faktor Tuhan. Faktor Allah. Allah yang punya waktu dan kesempatan saudara. Nah, chance itu adalah peluang dan kesempatan. Di sini kita mau belajar. Oh berarti Pak, apa yang mau kita belajar dari sini? Jangan ngandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan ngandalkan cara kita sendiri. Masih ada yang lebih penting, yaitu siapa yang punya waktu dan kesempatan, yaitu Tuhan kita. Saudara, next slide. Nah, di dunia ini kalau namanya perusahaan-perusahaan, mereka ingin berhasil, mereka ingin sukses, mereka itu selalu punya visi dan misi. Saya yakin banyak di antara kita yang tahu.
Perusahaan yang baik pasti punya visi dan misi. Bahkan punya value, nilai. Perusahaan-perusahaan besar dunia yang berhasil, saudara bisa sebut namanya. Saudara bisa Google, mereka pasti punya visi, misi, dan value. V-nya ketutupan itu ya, di bawah 3 itu. Vision, mission, and values. Visi itu berbicara tentang sesuatu yang jauh. Sesuatu yang mereka ingin capai. Vision, melihat ke depan. Sesuatu yang mungkin orang lain gak lihat, tapi dia mau lakukan. Contoh, salah satu restoran cepat saji ternama dari Amerika. Visinya adalah menjadi restoran cepat saji terbaik di dunia. Itu visi. Jauh. Misi adalah bagaimana mencapai visi itu. Taruh dalam beberapa poin misi. Misinya apa? Misinya sistemnya diperbarui. Mempunyai sistem yang paling bagus. Layanan paling bagus. Menyenangkan pelanggan dengan cara yang inovatif. Misi. Lalu value. Nilai. Pada saat ini dilakukan vision mission itu. Pasti ada nilai-nilai yang dipegang. Nilai-nilainya bagaimana? Oh Pak, kalau melayani pelanggan itu kita harus punya hati yang melayani. Kita harus inovatif. Kita harus sabar. Kita harus punya integritas. Itu nilai, value. Dan value itu yang membuat di dalam sebuah perusahaan itu budaya, menjadi sebuah budaya. Jadi cara kerja, cara mereka berinteraksi. Cara mereka berinteraksi dengan customer itu menjadi budaya kerja namanya. Culture. Dan pada saat menjadi budaya kerja, menjadi culture itu lama-lama menjadi kebiasaan. Karena saudara pernah masuk ke suatu tempat, mungkin bank, datang, selamat pagi. Siapapun mulai dari depan naik belakang, selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu Pak? Awalnya dilakukan susah. Tapi pada saat itu sudah menjadi culture, apalagi menjadi kebiasaan, itu setiap pagi, setiap ketemu orang, selamat pagi. Gak masalah, gak berat, saudara. Nah, value, nilai, itu membentuk budaya. Budaya mendorong kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan outcome, result. Nah ini penting kenapa kita mau belajar ini hari ini, melihat ini hari ini. Kalau value kita salah, nilainya kita keliru. Nilai-nilai yang kita pegang keliru. Kita ngakunya warga kerajaan sorga. Tapi ternyata nilai yang kita pegang Wakanda. Kerajaan Wakanda saudara. Saudara tahu Wakanda ya? Anak-anak muda pasti tahu Wakanda. Outcome-nya akan berbeda. Karena budaya yang terjadi akan berbeda. Nah saudara, demikian kerajaan surga. Kerajaan surga itu juga punya visi, misi, dan value untuk kita jalanin, kita lakukan. Kerajaan surga itulah yang membentuk budaya kerajaan surga di muka bumi. Nah, ayo kita lihat next slide. Nah, Pak, kalau saudara dan saya masuk dalam kehidupan yang baru tadi, saudara mau mengakses anugerah itu saudara. Mengakses anugerah yang besar itu. Saudara mau ngalamin kelimpahan itu dalam anugerah itu. Saudara perlu memahami, saya dan saudara memahami apa sih visi, misi, nilai kerajaan surga. Value kerajaan surga. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah value, nilai. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau di kehidupan yang lama, perjanjian lama itu, waktu masih di sini, belum di sana, gigi ganti gigi kan, mata ganti mata. Waktu saudara melangkah masuk ke sini, saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ampunilah. Kalau ada orang nampar pipimu sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Matius ya, di Matius saudara masih ingat. Kalau ada yang ngajak engkau jalan pas 1 mil, jalanlah 2 mil. Ada orang bersalah, ampuni.
Itu salah satu contoh. Beda kan ya? Waktu saudara masih di sini, gigi ganti gigi. Tonjok kanan, tonjok balik. Jab kanan kasih jab kiri. Biasa itu. Tapi begitu saudara melangkah, siapapun dari kita yang sudah hidup di sini, ada value yang baru, saudara. Value kerajaan Allah. Ada yang nampar engkau, jangan tampar balik. Ampuni. Nah, apakah ini sudah ada dalam hidup kita? Nah, coba kita buka sekarang, Pak. Salah satu value apa sih kerajaan surga yang diajarkan sama Tuhan Yesus? 1 Korintus 13, kita baca yuk tentang kasih. Coba tayangkan teman-teman, 1 Korintus 13. Nah, ingat, waktu Tuhan bicara, sampaikan, waktu Tuhan mau naik ke surga, Tuhan kasih kita misi kan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Misinya seperti itu. Apakah itu menjadi misi saudara hari ini? Pak, saya nggak ngerti gimana menjalankan misinya. Anda perlu kenal value-nya, nilai-nilainya. Kalau kita mau melakukan misi, kita nggak kenal nilai-nilai kerajaan surga, gagal total. Karena untuk menjalankan misi itu, saudara perlu tahu nilai-nilainya. Saudara perlu tahu value kerajaan surga. Salah satu value yang Tuhan katakan kepada kita adalah kasihi Tuhan Allahmu, bahkan kasih sama manusia seperti seperti dirimu. Tuhan kasih yang lebih bagus lagi habis itu Tuhan Yesus, lebih daripada itu. Ingat nih ya, kita buka aja Yohanes 14 coba, sebelum membaca 1 Korintus 13. Yohanes 14 nih. Di mana ya? Mengasihi. Itu tadi saya di Yohanes kan benar? Ya. Di Yohanes 14 ayat, ada yang mungkin ingat ya, saya tiba-tiba teringat ayat itu. Seperti aku mengasihi engkau. Di mana itu saudara? Mungkin Bu Imelda, istri saya, bisa bantu. Ini kekecilan ini saya nih. Yohanes? Ya, Yohanes 15 ayat 12. Yuk, silakan tayangkan di screen. Nah, saudara, pada saat Tuhan katakan kasihlah sama manusia seperti kamu ngasihi dirimu sendiri, Tuhan kasih perintah yang baru. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihnya Tuhan Yesus. Cara kita mengasihi bukan lagi caranya kita mengasihi diri sendiri. Kadang-kadang ada orang membenci dirinya sendiri kan. Ada orang yang tidak menghargai dirinya sendiri kan. Tuhan gak mau itu. Kalau kita mengukur kasih kita kepada sesama kita berdasarkan cara kita mengasihi bahkan diri kita dengan cara yang salah, itu misi kerajaan surga gak akan terjadi. Misi kerajaan surga hanya terjadi dengan caranya Allah, yaitu dengan cara kasih Allah, saudara. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Kasihnya kasih apa? Kasih agape. Pak, gak mungkin Pak, kasih agape itu berat banget. Berarti saya harus mati buat orang-orang. Nah, karena itu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan katakan tidak ada mustahil buat Allah. Lukas 1 ayat 37. Kenapa? Tuhan kasih Roh Kudusnya buat saudara dan saya ada di sini. Yang gak mungkin akan jadi mungkin. Jadi bisa Pak,
Bisa kalau saudara manfaatkan. Saudara manfaatkan semua anugerah yang Tuhan punya. Yang Tuhan kasih kepada saudara juga Roh Kudus. Roh Kudus memungkinkan saudara. Saya bisa Pak, yang 15 ayat 12 ini. Bisa. Karena Roh Kudus yang kasih kekuatan. Kemarin saya bicara waktu dengan anak saya. Anak saya, kita ngobrol nih secara sederhana aja. Dia sedang ngalamin ujian. Ujiannya susah, dia gak yakin. Terus waktu itu saya lihat ada sebuah gelas. Gak gini gelas itu ya, ini namanya botol. Tapi isinya sedikit. Kamu sudah lakukan, sudah semuanya. Sudah belajar, sudah persiapan, sudah. Persiapannya sudah maksimal. Tapi dia merasa masih segini. Banyak orang hebat, banyak lebih. Pokoknya kayaknya yang lain persiapannya lebih hebat. Nah saudara, bagianmu sudah. Tapi kamu lupa satu hal, saya bilang. Kamu punya anugerah Tuhan. Yang tadi, bukan yang paling kuat yang menang. Bukan yang paling cepat. Persiapanmu sudah hebat. Tapi tetaplah saudara, di atas yang cepat ada yang lebih cepat. Di atas yang kuat ada yang lebih kuat. Di atas yang tinggi ada yang lebih tinggi. Saudara mau seperti apa? Pasti ada terus. Nah kalau saudara sudah tahu seperti itu, masa kita ngotot? Saudara akan kerja 25 jam dalam sehari juga belum selesai. Padahal Tuhan bilang, jangan. Ngapain kamu habiskan waktumu untuk hal yang fana, sia-sia. Disitulah saudara tahu bahwa anugerah Allah itu besar buat saudara dan saya. Waktu dia mengalami cuman segini, saya bilang, Allah yang akan nambahkan airmu sampai penuh di botolnya. Itu anugerah. Kamu cuman segini, puji Tuhan, kamu sadar. Kita sadar, kita cuman mampunya segini. Tapi Allah yang akan ngisi gelasmu, botolmu hingga airnya penuh. Itulah anugerah saudara. Itu sudah disediain. Jangan ditinggalin. Waktu kita belum kenal Kristus, waktu kita masih di sini, bagian ini gak ada. Saudara harus ngotot. Adam dikutuk oleh Tuhan. Engkau akan berjerih payah mengusahakan tanah ini. Itu kata firman Tuhan kan, dikutuk kan manusia. Capek, susah. Keberhasilan hanya mengandalkan kekuatan jasmani. Tapi waktu saudara melangkah ke sini, saudara lakukan semua hal persiapan saudara dengan baik. Tapi saudara tahu bahwa saudara cuma bisa segini. Allah yang akan memenuhkan gelas dan botol saudara. Itulah anugerah. Supaya saudara bisa tidur nyenyak. Semuanya bukan supaya gini. Firman Tuhan katakan, bukan karena kuat gagah kamu, tapi karena Rohku. Ini saudara, Roh Kudus itu di situ. Nah, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi pada saat kita pegang nilai firman Allah ini, nilai kebenaran kasih sebagai value saudara. Saudara kita baca 1 Korintus 13. Sudah kita lakukan enggak? Saudara mau berhasil, saudara pegang value ini. Karena semua anugerah Tuhan yang besar tadi, supaya gelas saudara dipenuhkan. Supaya saudara merasa, Tuhan aku sudah lakukan semuanya. Aku serahkan ini kepadamu Tuhan. Aku percaya anugerahmu yang besar. Saudara akan melihat anugerah itu bekerja. Tapi untuk sampai ke sana, saudara perlu tahu nilai kerajaan Allah. Coba kita baca 1 Korintus 13. Sama-sama. Kita kasih. Ya, mulai ayat 4. Nah, kenapa saya minta kita baca? Supaya kita refleksi sama-sama hari ini saudara. Ayo kita refleksi sama-sama. Kita baca sama-sama. Apakah kasih itu? Nilai kerajaan surga. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini adalah nilai kerajaan surga. Tapi hari ini saya mau ngambil satu yang sangat kuat Tuhan ajarkan, yaitu kasih. 3, 2, 1. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Sebentar, jangan cuma baca. Yuk kita refleksikan dalam hidup kita. Pegang, taruh tangan di dada. Saya yakin di sini banyak orang-orang punya kasih luar biasa. Amin. Kasihnya luar biasa. Menjadi orang sangat mengasihi saudara. Orang mengasihi itu bukan kalah loh saudara. Mengasihi ini sedang melakukan value nilai kerajaan sorga. Ini value nilai. Ayo 3, 2, 1. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri. Dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ayat 5 ya. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi bersuka cita karena kebenaran.
7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sudah sampai situ aja. Saudara, the power of love. Ini banyak orang suka membahas ini ya. Saya jadi teringat satu kesaksian. Melakukan kasih ini nggak mudah. Tapi ada kuasa di situ. Dan Yesus menghendaki saudara dan saya benar-benar melakukan value kerajaan surga ini hari ini. Saya cerita satu hal. Tapi karena ini sudah lama berlalu, gak apa-apa saya cerita di sini. Kita kan satu keluarga. Ini pengalaman saya dan ini membangun saya. Dan saya dan istri saya sudah dipulihkan mengenai ini, saudara. Saudara tahu biasanya kalau anak menantu tinggal dengan mertua, kadang-kadang ada masalah ya. Ya, ada masalah ya, gak cocok. Ketidakcocokan itu menjadi besar. Itu saya alami. Dan istri saya, ketidakcocokan itu menjadi besar suatu waktu. Dan saudara, sampai akhirnya pada saat kita berpindah keluar dari rumah orang tua saya, ternyata ketidakcocokan itu saudara, tanpa kita sadari terbawa. Suatu hari, Tuhan memberikan kepada saya mimpi bahwa ada rekonsiliasi. Mimpi itu jelas sekali, rekonsiliasi antara saya dengan orang tua saya. Sudah lama kejadiannya saudara. Istri saya juga. Mimpi itu jelas sekali. Mimpi saya adalah orang tua saya datang dan Tuhan itu kuat. Di dalam mimpi itu saya seperti dipulihkan. Saya nangis dan saya berdoa. Dan Tuhan ini yang saya rindukan. Saya ingin dipulihkan, saya dan istri saya. Saudara tahu, saya cerita itu pagi ke istri saya. Jam 10 pagi, orang tua saya telepon. Dan menelepon dan saudara rekonsiliasi. Terjadi rekonsiliasi. 10 pagi, itu kejadiannya udah lama. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba terjadi rekonsiliasi. Tuhan udah kasih tahu akan ada rekonsiliasi. Dan pada saat terjadi, karena Tuhan udah kasih tahu, kita saling dipulihkan, mengampuni saudara. Kasih yang keluar, yang lama-lama itu sudah dilupakan. Dan sejak hari itu hubungan menjadi luar biasa. Bahkan istri saya menjadi menantu yang sangat disayangi. Saudara tahu setelah kejadian itu saudara, banyak hal-hal Tuhan bukakan dalam hidup saya. Yang tertahan itu saudara, tiba-tiba semuanya. I don't know, saya gak tahu. Tapi kenapa Tuhan minta kita melemparkan kasih. Kasih itu gak boleh ditahan. Kasih itu gak boleh berhenti sampai saudara. Kasih itu harus ngalir keluar. Kasih itu harus mengubahkan keadaan sekeliling engkau saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kalau sekarang saudara merasa, Pak kalau saya ngasih terus saya kayak orang kalah. Saudara adalah orang menang. Karena apa? Yesus itu menang karena kasih. Saudara ada orang menang. Mengampuni itu menang. Gak bisa mengampuni, kalah. Coba kalau Yesus gak bisa ngampuni, gak ada keselamatan. Tapi Yesus mengampuni saudara saya, karena itu menang. Banyak orang terganjal hal-hal seperti ini. Karena itu Tuhan ajarkan kasih. Di dalam kasih itu saudara ada power. Coba Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Buah-buah roh. Tadi saya katakan, waktu Yesus kasih anugerahnya yang besar itu, ada satu hal yang saudara perlu ketahui. Jangan biarkan value kerajaan surga yang tidak kita kerjakan, itu menghalangi anugerah itu termanifestasi. Kasih itu sangat luas. Dikatakan tidak ada hukum menentang itu. Galatia 5 ayat 22. Yuk Galatia pasal 5 ayat 22. Katakan. Tetapi buah roh ialah kasih. Roh Kudus di sini ini akan menghasilkan kasih. Kalau saudara nggak punya kasih, Roh Kudusnya saudara tahan. Jangan keluarkan. Inilah karakter ilahi, value-nya kerajaan surga ini. Kalau saudara terbiasa mengasihi, outcome-nya nanti adalah kasih saudara. Outcome-nya itu akan luar biasa. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Apakah itu sudah kita lakukan hari ini?
Saya kadang sama istri saya, saudara, sama Bu Imel, kadang gak sepaham. Dulu sering gak sepaham. Terjadi cekcok, gak apa-apa kita akuin rumah tangga, ya kan? Tapi belajar, firman Tuhan balik. Kadang-kadang kalau lagi gak cocok banget gitu, terus ngambek-ngambekan gitu kan ya. Gak apa-apa ya saya cerita ya. Tapi tiba-tiba saya langsung, aduh, mau minta maaf, saya berat gitu kan ya. Mau datang gimana? Saya ngomong apa saudara? Roh Kudus tolong aku dong, aku kok gak mampu ya. Aku belum bisa Roh Kudus, ajarin aku dong. Ajarin aku Roh Kudus, gimana caranya? Aku gak salah, kayaknya dia salah. Oh kalau kita mikirin salah, gak salah, gak akan pernah terjadi ini. Gak akan pernah selesai. Tapi kalau kita ngandalin sudah Roh Kudus aku gak mampu. Kayak tadi botol, mampunya saudara segini. Mampunya saudara minta maaf segini. Mampunya mengampuni segini. Waktu gak kuat minta Roh Kudus. Minta anugerahnya yang besar. Dilepaskan sama Roh Kudus. Set, penuh. Datang. Ma, aku minta maaf ya, aku salah. Ayo. Ternyata istri saya juga. Kita berdua belajar. Gak apa-apa saya buka, kenapa? Hamba Tuhan bukan berarti Superman. Hamba Tuhan tuh belajar, saudara juga hamba Tuhan, sama-sama belajar, perkaya terus value-value kerajaan surga. Nanti kasih itu saudara, penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurahan hati. Waktu itu keluar hidup saudara, itu membentuk kebiasaan yang baik saudara, kebiasaan memuliakan Tuhan. Dan saudara pada akhirnya itu suatu saat nanti, waktu kairosnya Tuhan, itu akan memunculkan hasil yang luar biasa. Ada kairos. Nah ini tadi saya belum nyampe situ. Kenapa saya tekankan? Saudara baca firman Tuhan. Saudara pelajari ini. Saudara lakukan. Memang susah. Iya saya juga ngalamin. Susah. Mau minta maaf aja susah. Tapi Roh Kudus tolong aku ya. Roh Kudus tolong aku ya. Dan itu harus belajar. Bukan hanya kepada istri. Nanti kepada anak. Nanti kepada yang lain. Kepada teman-teman di gereja. Kepada Bapak Ibu Saudara. Latihan. Sakit, ya ada sakitnya. Yesus lebih sakit lah. Ya kan? Tuhan Yesus lebih sakit kan? Latihan. Tapi sekarang kita lihat hasilnya apa. Yuk saya percepat sekarang. Nah. Culture, value tadi, slide-nya menghasilkan budaya. Budaya itu saudara, waktu kita jadi satu budaya kerajaan surga, ya, kita ini punya budaya kerajaan surga, itu menghasilkan kebiasaan. Dulu kebiasaannya waktu masih di sisi sini, belum terima anugerah, belum tahu value-value kerajaan surga, ada lampu kuning tambah digas mobilnya. Tapi begitu sudah di sini, lampu kuning, ayo rem, berhenti di perempatan, ya kan? Lebih sopan hidupnya, lebih teratur, lebih benar. Dulu kalau disalip maki-maki, mobilnya disalip, potong motornya disalip, maki-maki langsung keluar kebun binatang satu set komplit dari A sampai Z keluar dari mulutnya. Tapi sekarang disalip, Tuhan berkati dia. Aneh ya, memang kayak orang waduh kok begitu ya Pak. Tapi kalau saudara jalankan itu dengan terbiasa, saudara akan melihat hasilnya. Saudara menjadi pribadi yang berbeda. Dan itu pribadi Kristus. Nah, jadi kebiasaan, 1 Korintus 15:33 katakan janganlah kamu sesat. Pergaulan buruk menyusahkan kebiasaan yang baik. Nah ini penting. Jangan biasakan hidup kita ada di sisi yang buruk terus atau dua kaki begini. Ini sudah harus tinggalin. Harus ada di sini saudara. Kemarin istri saya sampaikan, GPS itu penting buat kita. God's Positioning System. Biasanya kan GPS itu Global Positioning System ya. GPS itu God's Positioning System. Maksudnya begini. Saudara tahu, value kerajaan Allah itu yang ada dalam firman Tuhan, itu nuntun kita supaya kita nyampe tujuan objektif kita dengan tepat. Kalau misalnya GPS nih, dari rumah saya ke Pondok Gede sini, misalnya saya pakai GPS, saya sudah hafal sih sekarang, gak perlu pakai GPS, tapi misalnya ada yang baru. GPS-nya bilang ayo belok kanan, saya bilang belok kiri. Salah jalan sedikit, atau salah jalan 5 menit, saudara kehilangan waktu 10 menit kan? Minimal, karena apa? Balik lagi kan 5 menit, salah balik lagi. Kalau saudara salah 1 jam, saudara kehilangan waktu 2 jam loh. Saudara salah ngelawan God's Positioning System, ngelawan ini, GPS ini,
saudara lawan, saudara nggak lakukan value-value itu, saudara ngelangkah 3 jam, saudara kehilangan waktu berapa jam? 6 jam. Kalau saudara lakukan, meninggalkan God's positioning system ini 2 tahun, berapa lama waktu yang terbuang? Pak, kenapa sih Pak hidup saya kok gak nyampe-nyampe tujuan dari dulu? Seberapa jauh engkau selama ini ninggalkan God's positioning system, GPS-mu? Karena itu Tuhan kasih, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, supaya saudara punya kebiasaan yang baik, bangun value, bangun culture, bangun kebiasaan yang bagus dalam hidup kita. Semuanya firman Tuhan, based on this, supaya saudara cepat sampai tujuan. Dan last slide, yang terakhir ya saudara. Sebetulnya kita semua ini sedang berada pada preparation for time and chance. Pada saat kita melakukan di bawah anugerah yang besar itu tadi saudara. Kita lakukan semua firman Tuhan ini. Kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Sedikit-sedikit langsung relationship saudara dan Roh Kudus yang dibangun. Pak, saya gak bisa Pak. Saudara ingat ini perumpamaan saya. Pak, saya gak bisa. Saya sudah lakukan Pak. Saya sudah orang paling rajin di kantor Pak. Mungkin saya harus berhenti jadi orang paling rajin. Teman-teman saya gak rajin juga begitu Pak. Udah saya gak usah. Saudara, kalau saudara merasa mentok di sini, ingat anugerah Tuhan yang memenuhkan saudara sampai penuh. Libatkan Tuhan. Anugerahnya itu besar. Jangan pakai cara dunia. Ingat, bukan yang tercepat, bukan yang terkuat, bukan yang terhebat. Tapi yang tahu anugerah Tuhan. Berarti saudara tahu Kairos. Time and Kairos. Kairos itu punyanya Tuhan. Maria itu saudara meminyaki Yesus dengan minyak narwastu itu katanya 300 dinar. 300 dinar itu ada menyelidiki kira-kira nilainya 30 juta. Mahal banget ya. Parfum sekarang itu nilainya ada yang berapa juta, 1 juta. Yang murah juga ada. Tapi ini 30 juta saudara. Dia kasih. Nah ini lihat nih. Orang yang bergerak dalam prophetic Kairos Tuhan. Di Lukas 10 saudara baca. Maria itu waktu Yesus bicara, dia dengerin firman Tuhan. Wah, dia renungkan. Marta sibuk. Itu bedanya. Saudara bisa renungkan, saudara ada yang di mana? Di Marta atau Maria? Buat Maria, relationship with God is more important. Lebih penting. Karena dengan begitu dia akan tahu waktu dan saat setiap kesempatan itu. Dan pada saat Maria meminyaki Yesus, Yesus katakan kepada murid-murid, jangan dihentikan. Yang dia lakukan ini memorial, ini peristiwa seremoni yang bagus. Mengenang akan penguburanku, nyiapin penguburanku. Yang dia lakukan akan ditulis di semua kitab Injil. Saudara lihat Matius, Markus, Lukas, Yahya menulis tentang Maria. Menulis tentang itu. Dia jadi terkenal, jadi viral kalau zaman sekarang. Karena apa? Waktu dia lakukan, dia melihatnya dari perspektif berbeda. Murid Yesus melihat minyak ini mahal, kasih orang-orang miskin. Tapi Maria melakukannya karena apa? Kairos. Waktu dan tempat yang tepat. Istilahnya right man on the right place. Orang tepat, waktu yang tepat. Bukan lagi hanya mikirin duit ini buat ABC. Karena dia tahu saudara, walaupun 30 juta, kalau Tuhan yang minta, kalau itu menggenapi rencana Tuhan, dia lakukan. Saya yakin banyak daripada kita ngalamin seperti itu. Waktu Tuhan berbicara kepada saudara, saya undang imam musik pujian maju ke depan. Waktu saudara dengar suara Tuhan, rasanya aneh. Nah ini kayak bulan yang lalu kita bicara tentang panggilan Tuhan pada Abraham. Abraham pergi dari sini ngelangkah. Aduh Tuhan, kemana? Tapi waktu saudara tahu itu Tuhan yang bicara, saudara akan berjalan. Karena apa? Di dalam anugerah Tuhan, provisinya itu ada di situ. Waktu Tuhan bicara, saudara berjalan dalam anugerah tadi, sudah di sisi kanan, Tuhan menyertai. Provisinya ada. Buat orang lain, narwastu 30 juta, mending dibagi-bagikan buat orang miskin. Tapi kalau Tuhan yang bicara, saudara akan jalan. 30 juta, kalau hari itu Tuhan bicara narwastu 100 juta, kalau Tuhan yang bicara, saudara akan tetap bisa lakukan. Nggak mikir, nggak takut. Tuhan ini mahal. Berarti belum dengar suara Tuhan. Kalau dengar suara Tuhan, tetap jalan. Dan itulah orang-orang yang mengenal panggilan Tuhan. Tidak missing purpose. Ada cerita sedikit lagi.
teman-teman temenin saya di sini ya. Kenapa saya tulis be prepared for Kairos? Bersiap-siaplah untuk Kairos Tuhan. Karena saudara dan saya, juga teman-teman anak-anak muda, tidak akan tahu kapan Tuhan akan kasih saudara di spotlight. Tuhan akan tampilkan kemuliaan Tuhan melalui saudara. Saudara gak akan pernah tahu. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang siap. Amin. Tuhan butuh orang-orang yang siap. Jangan tunda persiapanmu. Jangan kanan ke kiri menjauh dari GPS. Karena waktu engkau lari 5 menit, engkau harus kembali 10 menit, kehilangan waktu 10 menit, engkau harus bersiap lagi. Siaplah dari sekarang. Ada seseorang bernama Josh C. Bolt. Dia ini adalah pelayan hotel. Suatu malam dia pelayan hotel di counternya hotel. Suatu malam dia terima seseorang tua dan suami istri. Di hotel tuh, check-in-nya sudah malam. Hotel sudah penuh karena ada acara waktu itu. Di hotel itu. Dia ini karena punya mental yang bagus, value nilai pelayanan yang bagus. Waktu datang dan hujan di luar, dia bilang, waduh, hotel sudah penuh. Tapi kalau saya nggak nerima Anda di sini, Anda mau kemana lagi? Ini sudah malam, nggak ada tempat lagi, dan ini hujan di luar. Maukah Anda tinggal di kamar saya? Karyawan hotel itu kan ada tempatnya disediain ya, tempat kamarnya. Dia kasih pasangan suami istri, ini tinggal di tempatnya dia, di kamarnya. Dia tidur di luar. Semalam aja. Akhirnya si tamu ini besoknya check out. Waktu check out dia bilang, terima kasih Anda adalah seorang baik. Seharusnya Anda menjadi pengelola hotel yang bagus. Katanya. Anda akan menjadi pengelola hotel yang bagus. Terima kasih Pak, terima kasih Om. Pergi orang itu. 2 tahun kemudian dia terima surat dari orang itu tadi. Dia terima surat diundang. Pergi melihat sebuah bangunan. Lalu dia datang pergi melihat sebuah bangunan. Dijamu dia sama orang ini. Ternyata saudara tahu orang ini adalah orang membangun Hotel Waldorf Astoria di New York. Hotel termewah di New York. Terbagus. Dan dia serahkan hotel ini kepada si Josh Bolt ini tadi. Hotel ini saya buat untuk Anda kelola. Saudara, Anda gak akan pernah tahu kapan Anda akan ditaruh Tuhan di spotlight. Dan akhirnya dia jadi pengusaha hotel terkenal di dunia, Waldorf Astoria. Hotel mewah. Anda gak akan pernah tahu kalau Anda gak bangun nilai-nilai kerajaan sorga dari sekarang. Preparation time, persiapan itu penting. Jangan waktu, Pak saya mau siap-siap untuk ini, besok. Enggak, dari sekarang. Itu nilai kerajaan sorga. Lakukan dari sekarang. Mengasihi, lalu disiplin, lalu murah hati. Semua nilai dalam kerajaan sorga. Lakukan. Anda tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan tarik Anda di spotlight. Dan banyak kesaksian lagi saudara. Next time kita akan lanjutkan lagi. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, mari siapkan hati. Ingatlah tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ingat tubuh dan darahnya yang diberikan bagi kita. Silahkan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Nyatakan terus ya Roh Kudus yang terhadap kami. Biar hari ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang melakukan visi misi kerajaan Allah dan bahkan nilai-nilai kerajaan Allah itu Tuhan
terus Tuhan bekerja dalam hidup setiap daripada kami. Roh Kudus tolong kami. Kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan dalam banyak hal, tapi itu tidak membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Karena kami tahu, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena roh Allah yang Kau taruhkan dalam hidup kami akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk sehidangan dengan Engkau. Tuhan, mari siapkan setiap daripada kami, layakkan kami Tuhan tempat ini untuk masuk Tuhan dalam perjamuan kudus ini Tuhan, dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan berkati perjamuan kudus ini untuk jadi berkat bagi kehidupan setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari silakan bagikan. Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Yesus telah mati, saudara. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Supaya oleh bilur-bilurnya kita yang percaya sembuh. Kalau saudara ada yang lemah, mengalami kelemahan tubuh, sakit, saudara percaya, bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan buat saudara. Darah Yesus menebus engkau. Satu-satunya jalan datang kepada Bapa hanyalah melalui Yesus. Satu-satunya jalan dosa saudara diampuni hanya melalui darah Yesus. Karena itu ingatlah pengorbanan Yesus buat kita. Mari dengan sikap hati yang benar, kita angkat roti tangan kita bersama-sama tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saudara yang sakit, saudara boleh taruh tangan saudara di dada atau saudara angkat tangan. Mari saudara semua kita doakan bersama-sama. Saudara memiliki kelemahan tubuh atau bertahun-tahun saudara bergumul dengan kelemahan tubuh saudara. Mari saudara, ada Tuhan hadiratnya di sini melawat setiap daripada kita dan melawat saudara. Oleh bilu-bilu Yesus engkau yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit dipatahkan kuasanya. Kelemahan-kelemahan tubuh dipatahkan kuasanya. Akar-akar penyakit dipatahkan kuasanya, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau memulihkan setiap daripada kami yang mengalami pergumulan siang hari ini. Pergumulan jasmani, pergumulan rohani. Lawat setiap daripada kami Tuhan. Engkau jamah setiap relung hati kami, kedalaman hati kami. Ya Roh Kudus jamah setiap daripada kami Tuhan. Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ya Tuhan. Jadikan kami pemenang, bangkitkan, jadikan kami pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, kami semua tempat ini dipulihkan. Kami mengalami pemulihan yang sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan, anugerah demi anugerah. Kami dibukakan hal-hal yang ajaib yang baru daripada Tuhan. Hal-hal yang belum pernah kami pahami. Pemahaman-pemahaman pewahyuan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini dibukakan buat kami Tuhan. Pewahyuan demi pewahyuan. Menuntun kami untuk hidup dalam kemenangan. Menuntun kami untuk hidup dalam anugerah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur kasih Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat kita yang dahsyat. Silahkan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala, terima kasih buat Pak Roy Adis telah melayani kita hari ini. Biarlah firman yang ditabur dan Tuhan juga berkati pekerjaan, pelayanan Pak Roy sekeluarga. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih. Dan saatnya kita akan berikan persembahan diakonia. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat Engkau yang dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih buat firman yang kami dengar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman yang kami dengar akan kami hidupi di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan diakonia hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara sambil kita memberikan persembahan diakonia. Kita akan menyaksikan pengumuman melalui LPG News. Tuhan memberkati. Shalom saudara, bersama saya Mikael Sembiring, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Ada 2 kegiatan doa, berikut informasinya. Info Bible Study khusus bulan April diadakan hari Sabtu 27 April pukul 8 pagi di tempat ini. Ayo belajar dan mengenal Tuhan.
info ibadah pemuda LPG Ministry Young Disciple of Jesus diadakan 2 kali dalam 1 bulan, setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi Sarah. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pengurapan dan pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah dan tempat usaha. Saudara bisa menghubungi Bapak Bobby atau call center kami. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk melayani bersama-sama dengan kami di imam musik, worship leader, singer, dan pemusik. Pria dan wanita di semua usia. Ayo hubungi Bang Jerio. Bahkan, kita juga membuka kesempatan melayani di bidang LPG Kids dan Junior Church, guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan content creator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Haleluya, boleh sekali lagi tepuk tangan ya Bapak Ibu untuk ibadah padang kami yang sudah diadakan minggu lalu. Oke, kami dari tim YDJ ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Om Tante yang sudah membantu kami dalam berdonasi, membantu kami dalam memberi dagangan bazar kami, sehingga puji Tuhan kegiatan kami kemarin dapat berjalan dengan lancar yang diikuti oleh 49 peserta di Taman Wiladatika. Haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk para Bapak, Ibu, Kakak, Om dan Tante, para pengerja yang sudah memberikan berkatnya kepada kami, anak-anak YDJ dan GC. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberikan berkat yang berkelimpahan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai gantinya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk anak muda yang belum ikut untuk ibadah padang, nanti YDJ akan mengadakan acara-acara selanjutnya dan kami berharap anak-anak muda di tempat ini akan ikut berkontribusi lagi di ibadah YDJ. Sekali lagi. Kalau wanita memang banyak ngomong Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sebagai ketua ibadah padang kemarin mengucapkan banyak syukur karena dari berkat doa dan Bapak Ibu Saudara, dari dukungan dana, dari semua tim yang mengambil bagian, dari Kak Nona dan semua orang yang mengambil bagian, kami sungguh bersyukur karena kami percaya bukan karena hebat kami tapi karena dukungan Bapak Ibu semua dan terutama Bang Berry sebagai
ketua koordinasi kami semua ucapkan terima kasih Bang Berry, we love you. Dan kami percaya nanti untuk kegiatan selanjutnya nanti kami berharap terus lebih luar biasa lagi agar kegiatan untuk anak YDJ dan GC semakin diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita juga ada ucapan terima kasih dari teman-teman YDJ X GC. Berikut videonya. Mana ya suaranya ya? Kita udah capek-capek ngedit nih. Oke, jadi kita di sini sama-sama ngucapin terima kasih Om dan Tante. Tuhan Yesus memberkati. Gak semua wanita ya Pak ya. Istri saya. Aduh. Coba tepuk tangan dulu dong saudara. Namanya juga keluarga, bebas-bebas saya saudara ya. Amin. Saya dong untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saudara. Haleluya. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara, sebelum saya tutup, saya mau kita melakukan sama-sama tindakan iman tadi ya. Melakukan value tadi. Salah satunya kasih aja, nggak usah banyak kasih. Salah satu kasih itu kan murah hati, lemah lembut. Dan pasti orang-orang murah hati, lemah lembut itu kelihatan dari pancaran wajahnya ya. Senyum. Nah, coba sekarang, saudara, Bapak Ibu, dengan kerendahan hati saya minta tolong coba tampilkan senyum terbaik kepada kanan kirinya sekarang. Latihan. Kita ini satu keluarga, satu family. Ayo coba senyumnya. Saya ini untuk senyum aja juga belajar loh, latihan ya. Ayo tunjukkan senyumnya. Ayo senyum semua, senyum. Kita ini warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah jangan pelit senyum. Oke, Bapak Ibu, bawa ini keluar waktu jalan nanti, tapi jangan senyum-senyum sendiri juga, ya kan? Senyumnya pasti senyum kepada sesama, ya. Saya ini punya perkumpulan teman-teman lama yang bilang orang-orang introvert ngumpul di sini yuk. Jadi dibikin orang-orang introvert. Kenapa tujuannya? Supaya yang introvert jadi nggak introvert, saudara. Jadi di situ kita dilatih, disuruh, ayo ini yang introvert bisa nggak bisa senyum. Gimana kita senyum sama-sama? Senyum sama-sama. Begitu senyum memang kelihatan introvert semua, saudara. Senyumnya orang introvert itu kelihatan. Jadi saya ini latihan, saudara. Kita semua perlu latihan karena apa? Kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya itu adalah nilai kerajaan Allah. Kita latihan sama-sama. Amin. Amin. Nyatakan kemuliaan kerajaan Allah di tempat dimanapun saudara berada. Kita nyatakan kasih Kristus. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar sedikit lagi tentang nilai kerajaan Allah, yaitu kasih. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan pada kami preparation time, waktu persiapan yang luas untuk Tuhan kami mengakses semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memperoleh, menikmati, mengalami semua anugerah Tuhan sediakan. Kami mau pegang nilai-nilai kerajaan Allah. Kami mau pada saat waktunya Tuhan taruh kami di spotlight. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat.
pribadi yang luar biasa, pribadi yang siap ya Tuhan. Jadikan semua kami di sini pemenang, orang-orang yang dahsyat, karena kemuliaan Tuhan bersinar atas kami. Roh Kudus menuntun setiap daripada kami. Roh Kudus memenuhkan setiap kapasitas yang ilahi yang ada pada kami. Menolong kami menemukan panggilan kami. Kami tidak menjadi orang yang missing purpose, tapi kami mengerti tujuan hidup kami. Roh Kudus yang menuntun setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini dan minggu ke depan akan ada hari-hari libur. Kami berdoa Tuhan jagai umat-Mu, Tuhan jagai umat-Mu, baik yang di Jakarta maupun pergi berlibur. Tuhan sertai, Tuhan jagai, kasih Tuhan berkelimpahan menyertai setiap daripada kami, menjagai kami aman, penuh damai sejahtera semua daripada umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, karena itu mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di Dewan Permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, God bless you all. Bagi Bapak Ibu Saudara yang worship nanti siang, jangan lupa habis makan kembali lagi. Kita akan worship sama-sama pengerja. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan tetap 2 kali ibadah dan Sunday worship di jam 4:30 sore. Ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, ibadah Sunday worship jam 4:30 sore. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.